Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu menatap langit dengan rasa iri. Burung bisa terbang bebas di udara, sementara manusia hanya bisa berdiri di bumi. Dari kisah mitologi Ikarus yang jatuh karena sayap lilinnya meleleh, hingga sketsa mesin terbang Leonardo da Vinci yang tak pernah berhasil diuji, semua hanya berakhir sebagai mimpi. Selama berabad-abad, orang percaya bahwa manusia tak mungkin bisa menaklukkan langit. Hingga akhirnya, di sebuah kota kecil di Amerika, dua saudara yang sederhana mengubah keyakinan itu. Wilbur Wright lahir tahun 1867, Orville Wright 4 tahun kemudian. Mereka tumbuh di Dayton, Ohio. Keluarga mereka bukan keluarga kaya, dan kedua bersaudara itu bahkan tidak sempat lulus kuliah. Tapi sejak kecil, mereka sudah punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Saat ayah mereka memberi mainan helikopter kecil yang digerakkan dengan karet gelang, mata keduanya berbinar. Mainan sederhana itu terbang beberapa detik, dan di benak mereka muncul pertanyaan, bagaimana kalau manusia juga bisa terbang? Pertanyaan yang tampak mustahil, menjadi obsesi seumur hidup. Ketika dewasa, Wright bersaudara membuka bengkel sepeda. Mereka belajar tentang mekanika roda, rantai, keseimbangan, dan kontrol. Tanpa mereka sadari, keterampilan itu akan menjadi fondasi penemuan mereka. Pada akhir 1800-an, banyak orang di seluruh dunia mencoba membuat mesin terbang. Tapi kebanyakan gagal karena hanya memikirkan bagaimana membuat sayap besar atau mesin kuat. Wright bersaudara melihatnya dengan cara berbeda. Bagi mereka, kunci terbang bukan hanya mesin, melainkan kendali. Kalau pesawat hanya bisa naik dan jatuh, itu bukan terbang. Pesawat harus bisa dikendalikan, seperti sepeda yang bisa diarahkan. Sejak tahun 1899, mereka mulai serius bereksperimen. Mereka membuat layang-layang besar, lalu glider sederhana yang bisa membawa manusia. Mereka pergi ke bukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina, tempat anginnya kencang dan stabil. Puluhan kali mereka mencoba, berulang kali jatuh, tersungkur, bahkan terluka. Tapi setiap kali jatuh, mereka mencatat hasilnya dengan teliti, memperbaiki desain, dan mencoba lagi. Bagi mereka, setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan langkah menuju keberhasilan. Meski berusaha keras, mereka tetap diragukan. Saat itu, banyak ilmuwan yakin manusia tidak akan pernah bisa membuat mesin terbang. Beberapa media menertawakan mereka, menyebut usaha mereka fantasi anak-anak. Pemerintah Amerika pun tidak tertarik mendukung mereka, lebih percaya pada insinyur ternama yang punya nama besar. Tapi justru ejekan itulah yang membuat Wright bersaudara semakin gigih. Mereka yakin, jika burung bisa mengendalikan sayapnya untuk terbang, manusia pun pasti bisa menemukan caranya. Setelah bertahun-tahun bereksperimen, tibalah hari yang menentukan. Tanggal 17 Desember tahun 1903, Pantai Kitty Hawk, North Carolina. Angin bertiup kencang, suhu dingin menusuk. Pesawat kayu sederhana mereka, bernama Flyer, siap diuji di atas rel kayu. Orville duduk di kokpit, Wilbur membantu menahan sayap. Mesin 12 horsepower mulai bergetar, baling-baling berputar, dan Flyer meluncur. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Pesawat itu terangkat dari tanah, melayang sejauh 37 meter dalam 12 detik. 12 detik yang singkat, tetapi cukup untuk mengubah sejarah selamanya. Meski berhasil, kabar itu tidak langsung mengguncang dunia. Banyak media menolak memberitakan. Beberapa menuduhnya sebagai kebohongan. Namun Wright bersaudara tidak berhenti. Mereka kembali ke bengkel, terus menyempurnakan desain. Beberapa tahun kemudian, pesawat mereka bisa terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih lama, dan bisa bermanuver dengan baik. Perlahan, dunia mulai percaya. Para jenderal, ilmuwan, dan pemerintah pun akhirnya mengakui, manusia sudah bisa terbang. Penemuan pesawat terbang membawa dampak yang luar biasa. Perang berubah selamanya, transportasi mengalami revolusi, dunia seolah mengecil. Perjalanan yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu kini bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam. Hubungan antar negara semakin erat. Dan pada akhirnya, dari sayap kayu sederhana di Kitty Hawk, lahirlah pesawat jet raksasa, hingga roket yang membawa manusia menembus luar angkasa. Wilbur dan Orville Wright mungkin hanya dua pemilik bengkel sepeda dari kota kecil. Tapi mereka memiliki mimpi besar, keberanian, dan ketekunan tanpa batas.
Hari ini, setiap kali kita melihat pesawat melintas di langit, setiap kali kita duduk di kursi pesawat dan menatap awan dari jendela, kita sedang menikmati hasil dari mimpi yang dahulu dianggap mustahil. Wright bersaudara telah membuktikan bahwa kadang mimpi gila yang ditertawakan dunia justru bisa mengubah dunia.